Welcome to I Will Glam You Up. Hai Kak Laude. Hai Ilona. Welcome. Ya ampun Kak Laude, aku seneng banget loh Kakak mau main-main ke sini. Aku juga makasih udah diundang ke studio ini. Asik. Kak Laude lagi sibuk apa sekarang? Aku lihat kayak di foto lagi hektik banget nih, makeup sana sini. Masih dengan artis-artis yang sama yang aku pegang, terus di weekend juga masih sama pengantin-pengantin gitu aja. Oh, lagi padat banget ya? Kalau sebelum puasa ya biasanya padat banget. Aduh ya ampun, berarti aku berasa beruntung banget nih di tengah kehektikan jadwalnya Kak Laude masih sempetin datang ke sini loh. Kak, by the way kan orang selama ini cuma taunya tuh wah yaudah Kak Laude itu adalah seorang MUA terkenal. Tapi sejak kapan sih sebenarnya Kak Laude udah terjun ke make up? Kan orang mungkin cuma taunya yang di sosmed. Jadi aku itu kalau based on experience udah sekitar 13 sampai 15 tahun lah ya. Terjun di dunia makeup, iya. Jadi dari tahun 2000 berapa tuh, pokoknya udah belasan tahun lah. Dari zaman sosmed belum ada itu Belum ada, belum ada Instagram. Dulu kita promonya masih lewat majalah gitu. Waduh, profesi Kak Laude itu sebelum jadi MUA apa sih? Dulu sebelum jadi MUA udah banyak ngerjain banyak hal ya. Aku pernah kerja di retail, pernah jaga toko, jadi SPB di mall-mall gitu. Oh iya? Iya, aku pernah jadi talent coordinator di PH juga. Waduh. Aku pernah kerja di klub. Pokoknya banyak deh gitu sampai akhirnya nemu Passionnya gitu. Ya. Memang kayaknya dari dulu hanya belum nemu jalannya aja. Waduh, terus masih inget gak sih bayaran pertama banget seorang MUA? Kalau sekarang kan udah profesional, kita udah ngerti lah ya, udah pasti minimal 2 atau triple digit. Ya kan? Kalau kayak sekarang gitu, kalau misalnya mengingat masa dulu, masih inget gak sih berapa bayaran pertama yang didapat? Nggak begitu ingat, tapi mungkin yang bener-bener aku hargain banget waktu pre-wedding pertama kali ya, itu karena kerjanya capek banget ya. Itu dibayar cuma 200.000 tapi udah seharian, dan itu udah sama ongkos saya buat ke lokasi. Waduh. Makeup dan hair dulu. Wow. Wah itu sih. But it's okay ya, namanya juga perjalanan ya, kita nggak bakalan iya. bisa nyampe ya, ke hal yang lebih tinggi kalau nggak ngerasain yang di bawah dulu. Kak Laude pernah gak sih nemuin klien yang menurut Kak Laude tuh lumayan tricky banget nih, tantangan terbesarnya harus make up seperti ini, lain pernah gak nemuin yang kayak gitu? Pasti pernah lah, dalam perjalanan karir pasti pernah ngalamin hal yang seperti itu. Hanya kalau sekarang mungkin sudah lebih santai ya, kerja tuh udah lebih woles karena udah pernah ngalamin banyak hal, jadi udah tahu gimana penanganannya. Tapi kalau yang paling susah itu sebenarnya ngadepin orang yang wajahnya tuh udah terlalu banyak dipermak. Oh malah itu susah? Iya, jadi udah banyak bekas operasi sana sini. Jadi biasanya kalau orang yang udah banyak dipermak wajahnya cenderung merasa insecure terhadap dirinya. Jadi makeup pun sebenarnya nggak bikin dia merasa jadi lebih cantik sebenarnya gitu. Karena dari basic dari dirinya sendiri tuh dia nggak punya rasa percaya diri. Jadi tujuan kita make upin itu sebenarnya lebih kayak ngehibur dia biar rasa percaya dirinya tuh jadi lebih meningkat, jadi kayak muji-muji ya cantik banget jadinya gitu. Iya. Kalau deh kali ini aku bakalan kasih lihat ke kakak beberapa target-target yang aku kemarin udah sempat nyari-nyari nih beberapa orang. Tapi kita bakal pilih bareng Kak siapa yang akan kita makeover bersama. Jadi kalau Ode boleh pilih nih kayak wah ini kayak kalau Ode serok atau enggak gitu. Nih dia ada yang ini nih anak sekolahan. Kalau yang ini dia guru. Itu seru juga. Atau yang ini, kalau ini nih dia punya sedikit kekurangan, tapi bagi aku bukan kekurangan, adalah bagian dari diri dia sih. Kalau dia lebih suka yang mana? Ya itu aja. Yang ini yang terakhir? Oke. Kalau dari muka gimana menurut Kak Ode? Nah ini dia sebenarnya ada koreksinya nih wajah, nanti kita ambil dia terus kita koreksi gimana caranya yang bagus. Wah ini nih, hebat ya, MUA tuh sekali ngeliat langsung tahu, wah ini harus ada yang dikoreksi dikit nih di bagian mana. Iya. Aku kalau ngeliat orang nggak bisa begitu loh Kak. Kayak ketemu orang kan, kalau misalnya make upin pengantin itu kan, kita kan baru ketemu orang itu hari itu kan. Iya. Cuma butuh waktu nggak nyampe 1 menit buat mendiagnosa jenis kulitnya kayak gimana gitu. Kalau jenis kulitnya apa, berarti kita pakai produknya yang apa gitu. Kita kan produknya banyak gitu. Itu tuh makanya orang ya MUA nggak boleh sembarang MUA ya. Iya. Oke Kak, kalau gitu kita langsung lihat bareng-bareng aja. Ini adalah profil dari bintang tamu kita kali ini. Hai, nama aku Cynthia, umur aku 23 tahun dan aku punya kelainan genetik di mata yang namanya esotropia. Ya pastilah, itu nggak usah ditanya lagi sih.
Actually aku nggak tahu sih ini termasuk pembulian atau enggak, tapi pas dulu zaman masih sekolah itu teman-teman tuh secara nggak sengaja di depan aku tuh kita lagi ngobrol berdua, tapi dia nanya kayak, lu tuh sebenarnya lihat kemana sih gitu, padahal itu lagi hadap-hadapan gitu ya. Of course itu aku lagi lihat kamu, tapi itu nyakitin banget sih di hati. Aku suka makeup yang tipenya natural, dan kebetulan aku juga suka K-pop, jadi aku suka makeup yang ala kayak idol gitu. I think kayaknya Jennie Blackpink ya. Hai Cynthia, welcome. Apa kabar? Baik, thank you. Oh iya, nih kenalin Kak Laude. Hai, Kamu udah kenal Cynthia. Kak Laude belum? Belum, ini baru pertama kali aku ketemu. Iya, tapi udah pernah ngeliat ini nggak hasil-hasil makeup Kak Laude sebelumnya di Instagram? Jujur tadi aku baru lihat sih. Oh ya? Terus gimana? Pasti lihat. Bagus sih, kayak ada ciri khasnya gitu loh makeupnya. Bener, karena emang Kak Laude tuh ciri khas makeupnya apa Kak? Aku glam, jadi soft glam. Glam. Iya, jadi pokoknya kalau yang suka makeup kayak glam look gitu, itu udah juaranya udah pasti Kak Laude yang megang. Nanti aku jelasin glam itu apa sih maksudnya gitu. Oke. Tapi tadi aku kan nonton VT kamu ya. Sebenarnya esotropia itu apa sih? Jadi esotropia itu kelainan genetik di bagian mata nih, tapi sebenarnya itu banyak macam di tipenya. Jadi orang normal tuh matanya pasti buletannya itu di tengah ya. Tapi kalau aku tuh namanya esotropia karena dia satu tuh ke dalam gitu. Oh, gitu. Satu atau dua-duanya? Satu sih, tapi bisa berpindah-pindah gitu loh. Tapi aku yakin buat maksudnya dari kita kecil, habis itu kita mulai beranjak remaja, pasti kita butuh namanya proses menerima kan, menerima bahwa benar. emang nih keadaan saya seperti ini, mungkin spesial dibandingkan yang lain. Nah, itu kamu mengalami proses seperti itu juga nggak? Pastilah, dan itu take time sih buat aku bisa sampai di titik ini gitu. Sempet jadi ngerasa yang, tadi kan aku sempet nonton juga videonya, sempet ngerasa kayak nggak pede, jadi minder, itu iya? Iya banget. Apalagi kalau kayak di kampung halaman aku tuh kayaknya aku ngerasa cuman aku doang yang kayak gini loh, gitu. Padahal pasti sebenarnya masih banyak orang di luar Iya, sana juga yang benar. mungkin lagi mengalami situasi yang sama ya. benar. Tapi pernah nggak sih ngalamin yang kayak bener-bener dibully entah misalnya sama temen sekolah? Kadang-kadang kan anak-anak masih kecil di bawah umur tuh suka nggak ngerti kan Kak. Bercandaannya dia pikir lucu, tapi ternyata itu nyakitin hati orang lain. Iya. Apalagi- Pernah nggak sih ngerasain iya, yang iya. kayak gitu? Pernah banget. Ada satu anak kecil, dia benar-benar anak kecil sih. Jadi pas ngobrol dia tiba-tiba nunjuk, mata kamu kenapa, dia kayak gitu. Terus aku juga mau jauh juga nggak tahu mau gimana gitu, mau marah juga nggak bisa karena dia masih kecil Kecil. gitu. Nggak mungkin kita marah tiba-tiba dong. Iya. Gitu. Jadinya ya untung ada teman aku, dia bilang "Shh, nggak boleh kayak gitu." Terus aku kayak ya udah nggak apa-apa, dia masih kecil nggak ngerti apa-apa gitu. Oke, ini sekarang mumpung ada Kak Laude, kamu kira-kira mau di make up Ya. seperti apa? Aku tuh suka makeup yang natural sih sebenarnya, dan kebetulan aku juga suka K-pop dan baru nonton Blackpink juga. Oh, baru nonton? Iya, aku nonton di day itu. Wih, Day seru. two. Seru banget. Jadi ya mungkin aku mau request makeup ala Blackpink aja kali ya. Kayak siapa? Bias kamu siapa yang paling kamu suka? Jujur sebenarnya susah banget milihnya. Cantik Tapi semua ya? Iya, jadi aku milih Jennie aja deh. Oke, gimana tuh Kak? Kalau udah ditantangnya buat langsung make up-innya kayak Jennie. I'll do my best. Ya. Wih. Aku percaya Mudah-mudahan Kakak. kamu suka ya. Iya. Saya deg-degan juga sih. Jangan deg-degan ya. Oke, Kak, please do your magic. I will do my magic. Oke, jadi kita mulai aja make up-nya. Jadi tema make up kita hari ini adalah glam make up. Ini kalau saya lihat tadi si Jennie Blackpink juga sebenarnya konsep make up-nya itu glam ya. Nah, konsep makeup glam itu apa sih? Sebenarnya mungkin orang-orang belum pada tahu. Jadi konsep glam makeup itu kalau kita makeup, terus di wajah itu cuma ada satu atau dua komponen aja yang ditonjolkan. Jadi misalnya nih mau mata aja yang ditonjolkan gitu, atau mau bibir aja yang ditonjolkan gitu. Kalau makeup wedding kan biasanya dia satu wajah semuanya tuh ditonjolin gitu. Nah, kalau konsep makeup glam itu dia cuma satu atau dua poin aja dari wajah itu yang ditonjolkan itu. Ini saya bersihin dulu wajahnya. Terus ini saya kasih priming water ya, jadi semacam air untuk membuat kulitnya jadi lebih siap untuk menerima makeup. Nah, si priming water tadi sebenarnya sudah seperti primer.
Jadi kalau udah pakai itu sebenarnya udah nggak usah pakai primer lagi, nggak apa-apa. Apalagi jenis kulit kamu ini aku lihat kan normal ya. Jadi Tapi nggak usah. kadang suka kering gitu sih Kak. Nah kalau kering baru boleh pakaikan si pelembab. Tapi kalau misalnya lagi kondisinya normal nggak usah pakai pelembab, nggak apa-apa. Karena kalau kondisinya normal terus dipakai yang pelembab kadang nanti jadi berminyak. Ada tips gak sih Kak kalau misalkan aku kalau lagi kering tuh kalau misal pakai foundation tuh kadang susah nempel gitu loh di muka. Tuh cara ngatasinnya gimana? Dipakaikan pelembab aja. Jadi pelembabnya cuma di area yang kering itu aja. Terus aplikasinya pakai jari. Kamu rasa sendiri di jari kamu itu pelembabnya itu udah menyatu atau belum. Kalau misalnya di jari kamu masih bergeser, itu berarti pelembabnya belum nyatu. Kalau pelembabnya udah nyatu, dia udah berasa kan keset gitu kulitnya kenyal. Nah itu udah boleh pakai foundation. Nah selanjutnya kita pakaikan foundation. Jadi Cynthia tuh sehari-harinya apa sih kegiatannya? Kebetulan aku konten creator sih, jadi sehari-hari aku konten di rumah juga sih tentang makeup gitu. Nah tadi udah pakein foundation, tadi aku pakein beauty blender. Terus ini aku kasih blush on cream ya. Susah nggak sih Kak kalau bikin makeup Korean look gitu? Soalnya kan kalau misalkan aku kan makeup sendiri juga ya, content creator, dan aku ngerasa justru kadang natural makeup yang ala Korea itu juga challenging loh. Aku kalau ditanya susah ya sebenarnya lebih susah makeup yang minimalis daripada yang grande gitu. Karena kalau minimalis itu kita nggak boleh over kan, jadi harus benar-benar bisa nahan diri gitu, menyesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Kalau makeup yang grande ya udah gitu aja, gampang banget. Mesti ditunjang juga sebenarnya sama kondisi kulit yang bagus. Iya. Jadi kalau kondisi kulitnya bagus, makeup Korea itu enak banget. Nah, ciri khas dari makeup Korea itu dia tuh glowing skin kan. Jadi kulitnya itu jangan terlalu matte, tapi kita juga tetap harus pakai bedak biar dia foundationnya itu kekunci. Karena foundation itu kalau nggak dikasih bedak dia nggak kekunci, nanti jadinya nggak awet. Gitu. Nah, aku ada koreksi nih di bentuk wajah kamu, di bagian sini rahangnya kan agak besar ya. Jadi nanti jangan lupa selalu kalau makeup kasih shading di area sini. Tujuannya biar lebih kayak V-shape wajahnya. Karena orang Korea kan suka banget bentuk wajahnya V-shape ya. Jadi emang harus di shading di sininya gitu. Tapi kamu nggak usah terlalu banyak shading di area sini. Aku pernah kayak bikin di sini tuh jadinya mukanya malah jadi lebih turun. Iya, karena udah jadi sebenarnya kamu. Ada tips gak sih Kak kalau misalnya Korean makeup gitu tuh apa yang harus di highlight gitu di bagian matanya, kayak bagian yang paling penting gitu apa? Kalau di mata sih sebenarnya mereka tuh mau smoky tapi tidak mau terlalu dark. Jadi kalau smoky-nya Eropa itu kan itu dark bener, banget iya, kan. Nah kalau di Korea itu dia enggak. Ya mungkin kamu bisa main dengan warna-warna coklat tua gitu ya. Hai Kak, wow. Ih, udah cucok badai. Angin pupan beliung ini mah. Iya dong, mudah-mudahan suka ya. Ih, aku sih suka banget. Aku suka banget nih tipikal makeup kayak gini nih. Korean look gimana gitu loh. Susah, soalnya kalau makeup sendiri kok pengen Korean malah jadi kurang ya. Kurang gitu. Jadi tinggal apa lagi nih Kak, by the way? Ini aku tinggal nambahin glowing di wajahnya aja biar kulitnya jadi kelihatan semakin sehat. Sama ya bibirnya. Habis itu Ada udah tips gak selesai. sih Kak biar kelihatan glowing tapi kesannya tuh nggak berminyak gitu? Iya bener Oh, juga iya. ya. Kadang-kadang ada yang glowing malah jadi kayak ini Benar. kasih minyak goreng ke muka ya. Udah. Itu biasanya karena kebanyakan moisturizer sama terlalu sedikit bedak tabur. Jadi nggak usah takut pakai bedak tabur sebenarnya. Tapi nanti setelah itu baru dikasih banyak shimmer. Jadi itu rahasianya Iya. Laude Makeup. Jadi shimmernya juga harus bener posisinya gitu. Yaudah berarti karena ini udah almost done, abis ini kita bakalan ganti baju dengan pilihan dari fashion stylist kita. Oh dia belum boleh ngaca ya? Belum boleh. Oh, ya. Kamu sabar ya, Iya. aku sama Kak Beli pilih-pilihin baju buat kamu dulu, oke? Siap. Welcome Kak Beli. Hai.
Biasanya aku yang milih-milih untuk bajunya, tapi kali ini langsung kedatangan fashion stylist papan atas Indonesia, Belly Iverson. Tepuk tangannya mana guys? Kak Belly, kita kan bakalan nge-stylingin Cynthia. Dia tuh biasanya tuh adalah Jennie Blackpink. Wow. Dia suka Korean gitu. Widih. Nah, tapi kan tadi tuh aku udah sempet ngintip-ngintip tema make upnya tuh glam look gitu. Jadi kurang lebih kita harus ngapain nih supaya tetap Korea tapi ada glamnya? Oke, jadi idolnya si Jennie ya. Yes. Biasa aja ya kalau kita untuk Korean look itu biasanya tuh bajunya agak mini-mini gitu tapi tetap sopan. Oke. Dan ada glamnya juga. Nanti dibantu juga sama makeupnya sih kalau deh kan. Yes. Oke, sekarang kita mau pilih bajunya dulu. Harus yang kayak gimana gitu loh. Biasanya identik apa sih kalau Korea nih? Biasa mereka tuh suka pakai rok yang agak pendek, jadi katanya lebih jenjang, lebih tinggi Oh gitu. gitu. Oke, kita pilih dulu. Kalau kita orangnya nggak terlalu tinggi, kalau kita pakai rok yang pendek di atas lutut itu kelihatan lebih jenjang gitu. Oh, Tapi gitu? Kalau kita pakainya di bawah sini, kelihatan pendek soalnya cuma nengkolnya gini dong, dikit gitu. Oh, jadi itu rahasianya kenapa banyak banget idol K-pop pakai Betul. pendek-pendek, kelihatannya makin tinggi lagi. Betul sekali, dan kita lebih slim, kakinya tuh lebih kecil. Oh begitu. Yoi. Oke, jadi kecil-kecil kayak jerapah gitu kakinya. Iya benar. Oke, kayaknya aku pilih ini deh. Oke, rok pendek Kita pakai hitam. rok hitam, biar kelihatan lebih slim karena hitam itu bisa membuat badan kita tuh lebih kecil kelihatannya. Wow. Tuh, cari dalaman yang oke untuk innernya. Boleh nggak Kayak- kalau dalamannya kayak gini-gini gimana? Bahan-bahan kayak gini masuk nggak? Kalau bahan kayak gini, kalau dipakein outer kayaknya kurang masuk sih Will. Soalnya dia itu ada rumbanya di sini loh. Dia kayak nanti takutnya tumas gitu pas dia pakai gembrong gitu di depannya. Oke, berarti kita harus memperhatikan bentuk badannya juga ya. Betul sekali. Oke, berarti kita Dan harus ini cari yang kayaknya ngepres. Aku pilih ini deh. Jadi ini kayak model bustier gitu. Jadi bisa dijadikan dalaman juga. Dan ini kayaknya cute deh. Emang sih Cocok gemes banget ya. Yoi. Aduh, kalau Oke. badan aku kayak Blackpink kan aku cuma pakai begini doang kayaknya udah ting Iya. gitu kan Dan langsung. kan ini kan kayak misal kalau dipakai kan kelihatan kayak agak seksi ya. Biasanya kita butuh outernya juga. Oke, berarti outernya pakai Biar ini aja nih. kelihatan- Iya, ini aja kayaknya deh. Oke, udah kita udah nemu one setnya. Jadi sepatunya apa aja nih? Jadi untuk sepatunya kayaknya kita pilih ankle boots saja deh kayaknya. Jadi karena kita mau makeover seseorang untuk menjadi Jennie Blackpink, kita lebih pakai boots saja. Terus perlu pakai aksesoris lain kah yang ditambah nanti? Boleh, nanti aku pilih sekalian. Oke, baiklah. Oke, Kak Belly, please do your magic. I will do my magic. This is the final moment ya. Di mata aku sih kamu udah Korea abis. Ini udah Korean glam banget. Tapi ini adalah final moment karena kali ini Cynthia bakal ngaca. Langsung dia akan ngeliat hasil karya dari Kala Ode. Ya. Siap? 3, 2, 1. Aku merasa kayak cewek-cewek Korea yang lagi main drama gitu loh, kayak ibu-ibu eksekutif gitu. Iya. Cantik Bagus banget. deh. Gimana? Mau lihat Gimana? lebih dekat? Look closer. Kulitnya gimana? Bagus, kayak ada pori-pori gitu. Ih, aku jadi pengen dipegangin Kala Ode. Kan udah. Iya sih. Lagi. Iya lagi deh, wajib deh ini. Aku pengen kayak Korean glam gitu. Iya, seneng deh. Gimana Semoga suka kamu ya. ngeliat mukanya Wah, sendiri? bagus banget, gak nyangka sih aku sebagus ini. Oh iya? Kayak flawless banget. Overall looknya gimana? Bagus ini mah. Aku Nih senang banget dandanannya, sih ini. dandanannya. Tuh, cie, Waduh. ngaca lagi nih, aduh. Kayaknya kayak gini aku udah ready ke konser lagi gak sih? Iya. Harusnya konser kemarin ya. Ini tapi terus style gimana nih dengan style kamu kali ini nih? Tadi langsung di stylingin sama Kak Belly Iverson, dia yang kayak milihin looknya harus begini. Kamu gimana? Ternyata aku suka sih, soalnya kalau sehari-hari ini bukan style aku banget sejujurnya, tapi ternyata cocok juga sih. Iya loh, ternyata kamu cocok kayak gini. Iya. Ini kamu tinggal joget. Tinggal joget Blackpink ya ini ya? Ya kan kayak gitu kan? Benar. Yeay, aku seneng banget liatnya, keren. Thank you loh Kak. Sama-sama, aku juga Udah Kak, ini makasih taruh aja banget. kan? Oh, iya, iya. Jangan malah diarahin ke depan. Oke. Sama-sama, aku juga makasih banget. Semoga kamu suka. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan tadi juga bisa kamu pakai sedikit-sedikit ya ilmunya ya. Pasti. Iluna juga makasih lo udah ngundang aku. Semoga kamu senang. Sama-sama Kak. Ih,
Pokoknya aku seneng banget nih ngeliat MUA Indonesia yang vibes-nya tuh positif banget, yang pengen mensupport cewek-cewek supaya makin percaya diri. Kalau Cynthia gimana? Ada yang mau disampaikan kah? Mungkin untuk menginspirasi teman-teman di sana juga, yang misalnya mereka mungkin punya kondisi yang sama seperti kamu, tapi mereka kurang pede nih. Mungkin mereka harus nemuin sesuatu hal yang bisa membuat mereka pede kan? Bener. Kalau buat aku sih, kepercayaan diri aku kan dari makeup ya. Jadi aku lakuin itu ya buat aku, diri sendiri aku juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang kurang percaya diri, coba deh kalian temuin apa sih yang bikin kalian tuh bisa bahagia gitu. Apa sih hal-hal yang bikin kamu tuh lebih pede gitu. Kalau aku kan lebih ke makeup gitu ya. Jadi aku lakuin sampai sekarang, jadi aku bisa lebih percaya diri gitu. That's really nice. Kalau Ode nih terakhir banget, boleh nggak kasih inspirasi untuk teman-teman yang lagi mau belajar make up biar bisa dapetin look seperti ini tapi dengan cara yang mudah? Apa aja nih yang mereka harus lakukan? Gimana ya, bingung. Cara yang mudah ya kak, jangan yang sulit ya kan? Karena kan siapa tahu nih anak-anaknya masih pada belajar juga nih sama kayak aku. Oke, jadi buat teman-teman semua anak-anak muda yang pengen belajar makeup, follow sebanyak-banyaknya konten-konten kreator kayak dia nih ya. Dan juga Instagram Makeup by Laode. Iya, karena di situ pasti akan banyak informasi-informasi yang bisa kalian tiru ya untuk bisa mempraktekkan look-look yang seperti ini. Sebenarnya gampang banget kalau pengen tampil cantik. Tunjukkan aja di bagian mana yang bikin kamu paling percaya diri. Kalau kamu percaya diri, kamu pasti cantik. Wow, thank you Kak Laode, thank you Sama-sama. Cynthia. Semoga Thank you, happy Kak. dengan makeoverannya. Happy banget. Dan Kak Laode, thank you udah kasih kesempatan buat Cynthia jadi klien kakak loh. Ya kan? Ini pertama kali loh kak aku di make upin sama MUA yang bener-bener Wow. di Indonesia gitu. Terharu aku. Buat teman-teman semuanya, thank you banget. Kalau misalnya seandainya ada teman-teman dari I Will yang juga pengen di makeoverin atau kalian punya kisah-kisah yang pengen kalian angkat untuk menginspirasi cewek-cewek di luar sana, boleh juga komen di bawah ya. Aku Natasha Wilona. Aku Makeup by Laude. See you on the next episode. I will Glam you up.